back to my channel and this is About Sastra. Gimana puasanya? Alhamdulillah aman, alhamdulillah sejauh ini aman. Semoga tetap senantiasa aman Mistika ya. Buat teman-teman juga selamat menjalankan ibadah puasa. Salam hangat dan salam sayang dari kami saudara kalian yang ada di Indonesia. Kami mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan Ibadah puasa 1447 Hijriah tahun 2026 ini. Semoga tahun ini kita bisa beribadah jauh lebih baik lagi dari sebelumnya ya kan. Masya Allah. Okay everyone, thank you so much for watching. Now I'm not alone. I bring you the most beautiful member of About Sastra. Masya Allah, Tabarakallah. And she is Aisyah. Aduh. Aisyah juga tuh harus harus gitu Mistika ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah is here. Kayaknya kurang ya. Mama emang gak bisa. Udah. Hai Antika. Hai Mistika. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, Mister. Semoga bisa dipertahankan. Amin. Lagi belajar guys, lagi belajar ya, doakan ya kan. Sebenarnya nunggu ininya aja, imamnya aja. Nunggu gitu imamnya, kan. benar. Saya mengikuti arahan imam. Masya Allah, semoga mendapatkan imam yang soleh Mistika terbaik, Masya Allah. Amin, Ya amin, kan, amin. yang bisa Yes. membawa Mistika lebih baik lagi untuk di dunia dan di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Didoain sama semua viewers di bulan puasa Mistika. Masya Allah, guys, doakan kita semua ya guys, untuk kita semua sehat selalu dan semoga senantiasa bisa jauh lebih bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, nah Mistika hari ini ada beberapa video yang kita reaksikan, video-video viral di Indonesia tentang Malaysia, Mistika, yaitu salah satunya kita masuk ke video pertama bisa? Boleh dong. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya banyak daripada uncle-uncle kita, abang-abang kita, kakak kita kemarin kita jumpa di Tamrin City. Exactly. Kalau kita ke Tamrin City tuh rasanya udah Malaysia Town. Bener banget guys. Sekarang Tamrin City dan Tanah Abang itu sekarang tuh sudah macam Little Kuala Lumpur, Little Malaysia. Kenapa all people inside are Malaysian people doing shopping? Exactly. Oh my god. Mungkin salah satu karena ada ringgit lagi naik, jadi orang Malaysia datang bershopping di sini di Tanah Abang dan di Tamrin City untuk siap-siap baju lebaran, baju raya. Seperti yang kita tahu Mister, raya di Malaysia 30 hari. Betul, ya kan? jadi bajunya harus ada berapa? 30. Dan you know what, baju kurung versi Melayu jadi tren busana hari raya Idul Fitri tahun 2026 Iya. di Indonesia. Aku suka ini. Jadi yang namanya tren baju Melayu ini Mister sebenarnya sudah ada dari tahun lalu. Betul, ya kan? dan you wear also in baju kurung, right? Raya, las raya kan, aku sekeluarga besar pakai baju kurung gitu. Melayu. Cantik banget. Nah kalau di tahun ini pasti mencari tipikal baju kurung, tapi kita nanti lihat lah. Nah, siapa tahu bisa menjadi referensi Mistika juga nih guys. Ini adalah langsung dari Tanah Abang atau dari Tamrin City Jakarta. Yang rindu dengan Tamrin City, kita bawa Tamrin City buat kalian. 1, 2, 3. Kita baju apa saja yang menarik di sana? I love this. Ya Sila dan juga pemirsa nih, kawasan Tanah Abang tepatnya Tanah Abang. ini sudah ramai sekali dengan pembeli yang lagi berburu busana muslim. Saking ramainya nih, saya udah ketemu satu pakaian yang memang menarik perhatian saya. Ini tahun ini yang lagi ramai yaitu kurung Malay atau kurung Melayu yang warnanya pun lebih soft ya. Dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan trennya lagi ramai banget itu yang simmer-simmer yang Simmer, betul. Kalau tahun ini tipe baju busana muslim yang Tuh lagi ramai, kan, yang lagi ngetren banget, ini adalah kurung Melayu serta ada rompi lepas. Kalau di tangan saya ini kurung Melayu dengan warna pastel, warna peach ini harganya di Rp700.000. Kenapa mahal? Karena memang tipenya yang premium, kemudian juga yang ada tingkatan 3. Nah, selain Rp700.000 sebenarnya juga ada banyak dari kurung Melayu yang harganya mulai dari Rp200.000. Oh, ya begitu bisa. Jadi memang tergantung dari grade bahannya, kemudian bagaimana kerapihan pada saat menjahitnya. Jadi itu memang menentukan sebuah harga. Pokoknya kalau di Tamrin City di Tanah Abang tuh kayak surganya belanja untuk para wanita.
Yang laki-laki juga Betul, deh ya. betul. Yang laki-laki juga ada. Tapi Mistika. memang kalau diperhatikan sekarang ini banyak sekali yang modalnya kurung Melayu. Jadi dengan bukaan kancing atau Betul. dengan zipper di Betul. tengah-tengah seperti itu. Dan Wow. menggunakan rok. Betul. Terus kalau yang diperhatikan sekarang memang trennya lebih seperti kayak warna-warna pastel, warna-warna soft. Ya kan Bener. seperti kayak Warna-warna Melayu Iya, seperti sangat kayak kakak Melayu kan dia Betul. pakainya soft Betul. gitu. Udah nggak ada lagi tuh yang genjreng merah, cabe gitu kan. Hijau botol lah. Sekarang tuh soft seperti ini. Ya, cantik kan gitu. Orang Jakarta, Mistika, ini Tanah Abang dan sampai di situ ada di heartnya of Jakarta, jantungnya Jakarta. Tapi menjual baju-baju Melayu itu pertanda apa, Mistika? Suka dengan gaya, fashionnya, fashion muslimahnya di sana. Kenapa? Karena memang fashionnya di sana, yang pertama cocok untuk kita, yang kedua tuh memang terlihat lebih elegan, manis, tidak betul. berlebihan. Betul Seperti sekali. itu yang memang trennya sekarang untuk wanita-wanita di Indonesia ya, Mister. Betul. Mau kelihatan lebih manis Betul. gitu aja, lebih classy Betul. gitu. Berarti- Dan yang pastinya kurung Melayu itu adalah timeless. Akan Timeless selalu beauty. yes, akan selalu ada, nggak Betul. akan old fashion. Dia Betul. itu pasti bisa digunakan kapanpun. Masya Kayak Allah, gitu. betul. Wah, aku jadi ingin segera beli nih kurung Melayu. Berarti kita juga berarti menyatakan bahwasanya diri kita Melayu, Mistika. Iya dong. We're Indonesian dan Betul. kita Melayu ya gitu kan. Kok masih ada orang yang ngomong kita bukan Melayu, ini macam mana di Tanah Abang penuh dengan baju-baju Melayu Gimana? tuh. Gimana Terus maksud sih? kamu Please deh, nggak sejelas ini Halo. juga. Jakarta Betawi juga itu salah satu daripada suku Melayu, Mistika. For you to know, itu Melayu Betawi namanya. ya. Wow. Melayu tuh udah jadi kayak apa ya, Mister, sebenarnya ada di darah kita. Betul, Kalau misalnya ada betul, yang betul. bilang kita bukan Melayu, tolong baca. Ya. Jangan sampai bikin Mistika marah ya guys. Sudah cantik-cantik pakai kerudung nih. Oke, Mistika harus tetap kalem, Yes. Mistika. Ya kalem dah, udah kalem, Ya udah kan? kalem. Oke, Mistika, itu adalah yang pertama. Dan juga cukup surprise. Dan surprise aku juga bahagia, Mistika, melihat bagaimana baju Melayu pun sekarang banyak digunakan oleh orang-orang Indonesia lagi. Dan orang-orang Malaysia belinya di Indonesia, Mistika. Iya. Nah, itu kan juga bagus untuk kedua belah pihak ya. Tapi ya Mister, kayak kemarin aku juga bercakap-cakap dengan kakak gitu ya. Mereka juga senang sekali untuk belanja ke Bandung. Ke Bandung pasti mereka belanja betul, ya kan. betul. Mereka belanja bahan-bahan. Bahan-bahan Terus aku bertanya-tanya lah, kalau di sini jahit berapa? Nah aku kasih tau lah harganya untuk jahit butik seperti ini. Lah murah sekali, ternyata tuh di Malaysia pun jahit pun mahal loh. Seperti Kok itu. nah bukan mahal sih, Mistika, sebenarnya masih affordable untuk mereka, tapi compare tuh karena ringgit lagi naik-naiknya, Yes, jadi benar. mereka datang ke sini. It's a very benefit situations for Malaysian people during this time to come to Indonesia to do shopping gitu, Mistika. Bukan karena mereka cannot afford it. Di Indonesia jauh lebih murah. Karena apa? Karena ringgit lagi kuat-kuatnya di Indonesia, punya rupiah lagi lemah-lemah ya, seperti itu. Kita masuk ke video berikutnya, Mistika. Boleh. Video yang viral di Indonesia saat ini tentang Malaysia. Kira-kira apa? Coba kita cek bersama-sama. 1, 2, 3. Pertama-tamanya saya berterima kasih kepada Datuk Samsul yang telah menolong saya untuk pulang ke Malaysia dengan selamatnya, dan kepada pihak kedutaan di Republik Malaysia juga, dan serta kepada makcik saya Kalsum Ahmad yang telah memberi buat saya dapat pulang ke Malaysia dengan selamatnya. Ya, saya ucapkan terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih kerana telah menolong saya pulang dengan selamatnya ke Malaysia. Selepas belasan tahun terpaksa menahan kesakitan akibat didera suami, saya bersyukur dapat kembali ke kampung halaman. Demikian kata Norida Akmal Ayub, 45 tahun, yang berjaya dibawa pulang ke tanah air semalam 14 Februari selepas 18 tahun terkandas di Lombok, Indonesia dan terpisah dengan keluarga. Menceritakan pengalamannya, Norida berkata dia pergi ke Lombok ketika Ramadan 2007 selepas diminta suaminya untuk mengikutinya balik ke kampung halamannya di kampung Dusun Bajo, Lombok. Menurutnya, ketika dihubungi media, dia berkahwin dengan suami di Thailand pada 2005 dan anak sulungnya lahir pada tahun sama. Suami kemudian balik ke Lombok bagi menguruskan pengebumian bapanya. Norida berkata pada mulanya dia menjalani kehidupan seperti biasa sebagai suri rumah di Lombok dan melahirkan anak kedua, Muhammad Sabani Daniel, pada 2008.
Penderitaan turut bermula apabila suami mula pamer perangai sebenarnya yang panas baran dan kaki pukul. Menurutnya, dia mengetahui dirinya dicari ahli keluarga selepas dimaklumkan oleh jirannya yang melihat hantaran dimuat menaik sepupunya Muhammad Shah Nizam Basri, 41 tahun di Facebook. Oh my god. 18 tahun tinggal di Lombok, dibawa pulang suaminya ke Lombok, dan ternyata hidupnya nggak baik-baik aja selama 18 tahun. Mistika sering suami dengan tangan dan hidup menderita, bahkan untuk makan pun susah seperti itu. Dan di sini negara Malaysia cari India, Mistika. Pihak Malaysia hadir di sini untuk menyelamatkan rakyatnya, warga negaranya yang disiksa oleh suaminya. Padahal ini suami loh, Mistika. Sebenarnya kan dalam hukum agama kan nggak boleh dia apa-apain nih kan, kecuali memang dia menjatuhkan talak seperti itu. Tapi negara datang memberikan perlindungan kepada rakyatnya yang sudah 18 tahun meninggalkan Malaysia. Sedangkan kemarin aku dapat kabar seorang anak di Nusa Tenggara Timur bunuh diri karena dia takut menjadi beban orang tuanya. Aduh, itu sangat sakit. Gitu, karena orang tuanya tidak hidup dengan baik. Dia melihat orang tuanya susah, ya udah dibilang mungkin lebih baik bunuh diri karena takut menjadi beban untuk orang tuanya. Negara hadir nggak di situ? Di kondisi seperti itu. Itulah ya, Mister, kita tuh lagi-lagi harus yang namanya kayak kecolongan, ngerti nggak? Dengan kejadian kayak gini, pemerintah mana sih akhirnya sampai ada satu anak yang harus menjadi korban mental, akhirnya dia korban nyawa, ya kan? Oh my god. Bayangin, ini kalau kita bilang sebenarnya bisa kita bilang sebenarnya kasus keluarga. Kasus keluarga ya. Kasus keluarga, it's a very private thing, ya. Private thing. Very personal. Ya, pemerintah, Kementerian Luar Negerinya lah. Betul. Mau Betul. ikut. Ini Kementerian Dalam Negeri, Pak. Kementerian Dalam Negeri atau bukan menteri pun, ini wakil menteri atau asisten menteri atau siapa? Correct me if I'm wrong. Siapa beliau ini gitu. Mau berusaha untuk memulangkan warga negara. Mau menyelamatkan warga negaranya. Wah, warga negara aku di sana susah. Padahal in fact warga negaranya ini sudah misalnya udah nggak bayar pajak kan, karena dia sudah 15 tahun, 18 tahun tinggal di Lombok gitu kan. Sudah nggak ada kontribusi apa-apa untuk Malaysia, tapi masih care itu loh, Mistika. Gitu loh. Sedangkan kita, rakyat kita yang saat ini pun masih tidak baik-baik aja di Aceh. Sudah banyak media yang sudah tidak mengabarkan gitu, karena memang minatnya juga sudah turun atau memang sengaja dikurangin porsi berita tentang Aceh, tentang Sumatera Barat yang kena banjir sana. Mereka masih nggak baik-baik saja, sedangkan sekarang mereka harus berpuasa, Mistika. Beribadah dengan kondisi seperti itu, gimana ceritanya gitu. Negara hadir apa enggak? Negara nggak pernah hadir. Negara malah bilang they are good, they are in a good condition, mereka baik-baik aja gitu. Itulah ya, jangan begitulah. Jadi apa pesan moral daripada video ini, Mistika? Menikahlah dengan lelaki Malaysia. Jangan menikah dengan lelaki Indonesia. Makanya banyak artis Indonesia yang perempuan menikah dengan laki-laki Malaysia, ya kan, Mistika? Wow, udah pintar masak, pintar cari duit, pintar ke pasar, menjaga anak. Namun Mister, mereka tuh masak, betul. Terus bisa bikin kue. Aku diklaim aja dulu lah, baru bisa pindah. Oke, wow, Masya Allah. Semoga menjadi pelajaran juga dan diperhatikan oleh pemerintah Indonesia juga hal seperti ini. Tidak hanya memperhatikan luar sana. Aduh, Tuhan. Oke, difokuskan dulu, Pak. Jangan jalan-jalan mulu ya. Jangan jalan-jalan. Fokus ke dalam negeri aja dulu seperti itu. Oke, Mistika, ada video ketiga nih, video tentang Malaysia yang viral di Indonesia. Coba kita lihat ya. I am Chinese, but I stand with Palestine because it is an issue of humanity. I am Hindu, but I stand with Palestine because you don't need to be of a certain religion to differentiate between what is right and wrong. I am Malaysian, but I am not Malay because you don't have to be Malay to be able to help and save dying children and family in Gaza. It is not important what your race, religion, or nationality is. You just need to be human. The Sumut Flotilla is a non-violent humanitarian mission to send aid and help to people
in Gaza. It is done in accordance with international law, but many of the participants on the flotilla have been captured by the IDF despite having a non-violent approach. I am here to demand the immediate release of those people from the flotillas captured by the IDF. Share this video so more people can stay educated about what is happening in Gaza. Don't ever stop talking about Palestine. Wow! It's not just about the religion, She's not the even race. Malay. She's not even Malay. She's not even Muslim. She's Chinese. She's Hindu, Mystica. But she stand very front Yes. for this gitu, for this movement. Ya, inilah yang sebenarnya harus diviralkan ya, Mister. Jadi ternyata memang bukan karena permasalahan agama, tapi ini benar-benar permasalahan kemanusiaan, di mana semua ras, semua agama, semua negara harus ikut membantu. Seperti itu. Aku mau pertanyaan sama kamu, Mystica. Apa sih? Fasten your seatbelt. Apa sih? Terus apa? Oke. Fasten your seatbelt. Apa sih? Indonesia joined Board of Peace Oh. made iya. by Donald Trump. Iya. Israel also joined Board of Peace that made that by Donald Trump, USA. What's in your mind? What's on your opinion, Mystica? Is it something going to be benefits for Gaza, or totally no, or it's going to be benefits for other pihak? I don't think so ya, Mister. Tidak akan membuat Gaza menjadi lebih baik karena memang di sana adalah para pendukung-pendukung Israel, ya kan? Yes. Itulah yang sangat disayangkan. Indonesia harus bayar 17 triliun, Mystica. Untuk masuk itu harus bayar 16 triliun atau 17 triliun. Aduh, Dan itu duit sudah diakui bahwasanya duit itu diambil daripada APBN. ini tuh siapa sih Menteri Luar Negeri kita? Kurang nih. Gimana sih, Mystica? Dia nggak Melayu, Iya. dia nggak Muslim. Yes, tapi mereka Wanita ini tahu dia harus ngapain, tahu dia harus berdiri di pihak yang mana gitu. Apakah kita join Board of Peace itu untuk kepentingan Palestina atau kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain atau kepentingan negara? Aku nggak ada lihat itu untuk kepentingan Palestina, Mystica. Kenapa? Karena di dalam Board of Peace itu adalah semua para sekutu. para ya. sekutu-sekutunya, bahkan Israel, penjajahnya pun ada di situ. Penjajah ngomong peace, what on earth? Yang mengebom setiap saat hingga saat ini ngomong tentang peace, nggak masuk akal. Doesn't make sense to me gitu. Dan we are the biggest Muslim population on this earth. We are Melayu, we are Islam gitu loh. We join that. Apa kata dunia gitu? It's not apa kata dunia. Gimana pertanggungjawaban kita gitu loh. Ditanya sama Allah nanti gitu. Itu duit kita loh, Mystica. Kita bayar pajak, kamu bayar pajak rumah, bayar pajak motor, kamu bayar pajak ini tuh makanan masuk restoran. Itu duit kita, Mystica. Itulah ya kesalahan, bukan kesalahan ya, politik luar negeri Indonesia yang sangat disayangkan yang diambil saat ini. Jadi kita berharap semoga bisa dievaluasi lah. We need to learn a lot from these girls, I guess. Our government need to learn a lot from these girls. Gitu. Karena memang sepertinya kalau kita lihat ya, pemerintahan sendiri tuh mereka di awal-awal janji politiknya juga akan selalu mendukung selama apa, tapi ternyata kenyataannya tidak. Nah itulah dia itu. Hey, antek-antek asing, sekarang dia jadi bagian daripada antek-antek asing. Dulu semua, jangan biarkan antek-antek asing masuk. Sekarang dia Indonesia, ayo semuanya datang ke Indonesia. Indonesia punya banyak cadangan mineral. Kenapa nggak orang Indonesianya aja gitu yang bikin gitu loh? Nggak mengeksplor orang Indonesia sendiri gitu loh, Mystica. Kenapa harus mendatangkan orang asing gitu loh, Mystica? Itu saya disayangkan banget. Jadi kan manfaatnya bukan ke kita gitu loh. Ya Allah, sedangkan kamu kan kita reaksi kemarin ke Kelantan, ada tambang emas.
dan rakyatnya Rakyatnya sendiri ikut boleh ya, boleh. menambang emas Benar. itu Mistika. Bener. Tidak Kalau- dibiarkan orang-orang luar, orang-orang pihak-pihak Iya. swasta yang masuk. Jadi dari rakyat untuk rakyat juga Gitu, kan Mistika. harusnya. Aduh, makin stres gitu melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah. Wah, semoga yang terbaik aja Mistika. Mumpung bulan Ramadan kita doakan yang terbaik untuk pemerintah kita. Amin. Semoga bisa lebih baik lagi. Kita selalu memberikan yang terbaik untuk negara kita dengan memberikan begini loh Pak yang harus dilakukan pemerintah negara sebelah seperti ini melakukan pemerintah, sedangkan pemerintah Malaysia itu dengan keras Mistika menolak untuk join daripada Board of Peace gitu. Iya, Because benar. Malaysia no apa maksud yang ada Benar. yang mereka lakukan di dalam situ Mistika. Ya Allah. Wow. Oke guys, that's all from us. Bagaimana menurut kalian? Boleh memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, then really thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget to like, follow, and subscribe. Thank you so much from us in Indonesia. Malaysia boleh Indonesia. Harus bisa. Bisa ya, bisa. Bye everyone. Bye.